Setelah sukses besar dengan film Waktu Maghrib yang menyita perhatian publik lewat pendekatan horor lokal dan spiritualitas yang membumi, Rapi Films dan sutradara Siddhartha Tata kembali melanjutkan kisah terornya lewat film Waktu Maghrib 2. Sequel ini nggak cuma membawa nuansa horor yang lebih kelam dan intens, tapi juga memperluas dunia film pertamanya dengan menambahkan elemen baru yang relevan dengan kehidupan anak-anak desa dan ketakutan yang diturunkan lintas generasi. Film ini berlatar 20 tahun setelah film pertamanya, sejak kejadian mengerikan di desa Jati Jajar, tempat Adi dan teman-temannya mengalami teror supranatural yang tak terlupakan. Namun, ternyata mimpi buruk itu belum berakhir. Kini, di desa Giritirto, ancaman yang sama kembali muncul, mengincar anak-anak desa yang tanpa sadar telah membuka pintu kegelapan. Semua bermula ketika Yoga, Dewo, Wulan, dan 5 teman lainnya kalah dalam pertandingan sepak bola melawan tim desa sebelah. Dengan hati penuh amarah dan kekecewaan, mereka mengutuk lawan sepanjang perjalanan pulang tepat saat waktu maghrib, waktu yang dipercaya penuh misteri. Tanpa mereka sadari, sumpah yang mereka ucapkan menjadi pemicu terbukanya portal. Kegelapan memberi jalan bagi Umu Sipian untuk kembali. Tak butuh waktu lama sebelum desa mulai dilanda kejadian aneh. Anak-anak menghilang secara misterius, warga mengalami kesurupan massal, dan suasana desa berubah menjadi penuh ketakutan. Adi, yang kini telah dewasa, kembali ke desa dengan tekad kuat untuk menghentikan teror yang dulu menghantuinya. Adi tidak bisa tinggal diam. Dengan pengalaman traumatis yang ia alami di masa lalu, ia berusaha mencari cara untuk mengusir Umu Sipian sebelum lebih banyak nyawa melayang. Bersama beberapa warga desa yang berani, ia menyusun strategi untuk menghadapi kekuatan jahat yang semakin kuat. Film Waktu Maghrib 2 menunjukkan kembali sebuah bahwa film yang tetap mempertahankan nuansa mencekam saat waktu senja, namun dengan atmosfer yang lebih pekat dan intens. Film horor Waktu Maghrib 2 kembali mengangkat elemen budaya lokal yang kuat, yaitu larangan beraktivitas saat azan maghrib. Hal itu menjadi latar dari kisah menyeramkan dalam cerita. Dalam film Waktu Maghrib 2, penonton akan disuguhkan kisah baru di sebuah desa misterius dan masih menyimpan mitos kelam. Fokus cerita kali ini tertuju pada seorang tokoh baru yang secara tidak sengaja melanggar larangan tersebut, hingga akhirnya mengalami gangguan supranatural hingga mengubah hidupnya. Namun ada beberapa aspek dalam film ini yang mungkin agak kurang dan menjadi kekurangan dalam film horor ini. Bahkan alih-alih setan, penonton lebih dahulu melihat tawuran yang terjadi selepas pertandingan sepak bola junior. Selanjutnya serupa film pertama. Tim sepak bola Yugo belum tiba di rumah pasca waktu maghrib menjelang, mengucapkan sumpah serapahnya usah kalah dalam pertandingan sepak bola tanpa pikir panjang, lalu terjadilah sebuah kecelakaan, beberapa dari mereka hilang. Yugo selamat, namun mendapati keanehan dalam diri temannya yang bernama Wulan yang ia yakini sudah kerasukan kala tersesat di hutan. Hal paling mengganjal dari naskah buatan Siddhartha Tata adalah kurangnya penggalian terhadap mitologi mistis yang melahirkan inkonsistensi aturan. Kita melihat warga desa buru-buru mengajak anak mereka masuk ke rumah begitu maghrib tiba. Tapi rupanya si hantu dapat dengan mudah menyusup ke dalam rumah. Waktu Maghrib 2 membantah mitologinya sendiri tanpa memberi penjabaran memadai. Kemudian, kisahnya mengambil latar 20 tahun setelah peristiwa film pertama, dan Adi, salah satu bocah yang selamat dari tragedi sebelumnya, kini kembali untuk mengakhiri teror jin Umu Sipian. Namun naskahnya luput menerapkan poin terpenting berupa eksplorasi karakter. Karakter Adi luput digali. Sejauh mana trauma menghadapi teror Umu Sipian di masa kecil mempengaruhi tumbuh kembang serta kepribadian Adi, tak satu pun dipaparkan secara mendalam. Kedangkalan karakterisasi
Ditambah minimnya eksplorasi terkait mitologi di balik sosok Umu Sipyan, membuat Waktu Maghrib 2 cenderung kurang di beberapa titik. Cerita dan teknis beneran template kayak film pertama, cuma beda endingnya yang rame banget. Ada benang merah dari karakter film pertama, tapi gak terlalu signifikan. Teror dari opening udah lemah, film Maghrib 2 mirip film pertama, ciri khasnya juga mirip, namun kekurangan tersebut diobati oleh Siddhartha saat modus teror Umu Sipyan yang tidak meneror korban secara langsung, melainkan mengendalikan pikiran anak-anak, berjasa menghindarkan film ini dari rangkaian jumpscare berisik yang eksistensinya digantikan oleh kejar-kejaran dengan intensitas tinggi. Kreativitas tata kamera makin menguatkan ketegangan, kala Yugo jadi buronan rekan-rekan setimnya yang membekali diri dengan beragam senjata tajam. Andaikan intensitas tersebut mampu diterapkan pula di klimaksnya, yang seperti banyak horor lokal lain, seolah berlalu begitu saja. Dari segi teknis, Waktu Maghrib 2 sinematografinya bagus. Lanskap desanya dicapture dengan baik. Bidikan kamera terhadap karakternya bikin suasana terasa mencekam. Adegan kejar-kejaran di gang sempit terasa sangat menegangkan. Film yang punya pesan-pesan baik terkait Waktu Maghrib ini punya cara ngagetin yang berhasil. Beberapa di antaranya juga bisa ditebak dan berulang. Sembari diselipi komedi dari karakter pendukungnya, untuk akting di Waktu Maghrib 2 sorotan utama tertuju pada Anantya Kirana sebagai Wulan. Penampilannya begitu memukau. Diamnya, tatapannya, bahkan senyumnya udah berhasil bikin merinding. Adegan kesurupannya bikin tegang. Karakter Adi menjadi penghubung film Waktu Maghrib 2 dengan sebelumnya. Teror yang terjadi membawanya dihadapkan kembali pada sosok Umu Sipyan. Namun entah kenapa karakternya terasa kurang dikembangkan dengan baik hingga jadi karakter kunci buat penyelesaian masalah. Pun dari segi perkembangan psikologis dan kemampuannya. Hal ini berpengaruh pada penyelesaian konfliknya.